Harusnya tanggal 5 Januari saya sudah melakukan pelunasan di bulan Desember. Kemudian pas H-2-nya, ujuk-ujuk uangnya minta di schedule. Nah, saya nggak mau ada indikasi bahwa orang ini menipu. Sehingga di hari itu saya laporkan beliau ke Polda. Ini memang umroh untuk untuk bulan puasa. Jadi untuk bulan Ramadan, ya makanya memang kita ya tertariknya itu pengen daftarnya, kita pengen puasa di sana, umroh di sana gitu. Laporan masyarakat yang masuk ke Polresta Banyuwangi pada bulan Desember tahun 2025 dari hasil umroh. Namun pada prakteknya tidak jadi berangkat. Nah, ada juga yang sudah diberangkatkan, tapi di Tanah Suci itu terlantar. Bak virus menular. Korban gagal umroh terus berjatuhan di beberapa daerah. Sejak Desember 2025 hingga kini, jumlah kasus gagal umroh terus bertambah. Di Semarang, Jawa Tengah, belasan orang gagal diberangkatkan oleh Biro Travel Al Amanah, hingga akhirnya menempuh jalur hukum. Hasil penyelidikan polisi mengungkap, Biro Travel diduga fiktif. Sementara di Jakarta, korban gagal berangkat umroh angkanya mencapai ribuan orang. Mimpi bisa beribadah ke Tanah Suci ternodai oleh sejumlah travel umroh nakal yang tidak amanah. Pokoknya saya mau bikin laporan pribadi hari ini. Anda jangan kemana-mana. Dari tadi ngomongnya muter-muter aja kan. Gimana proses ABCD-nya? Pada 28 Mei, giliran ratusan korban gagal umroh menggelandang pemilik Hanania Travel ke Polda Metro Jaya. Malam itu juga, korban mempolisikan Direktur Utama Hanania Travel, Ahmad Syah Farhan. Itu terus yang dibahas, Pak. Kami minta tanggal dan juga actionnya. Ratusan calon jemaah umroh Hanania sudah habis kesabarannya. Tanggal keberangkatan bolak-balik dijadwal ulang, namun ujung-ujungnya batal juga. Alasan mismanagement dan kondisi force majeure perang dijadikan dalih oleh pihak travel. Tidak kurang dari 2.700 orang menjadi korban gagal umroh dari Hanania Travel. Kita kuasa hukum ada kurang lebih ada berlima dan lainnya masih dalam perjalanan juga. Dokumen apa yang dibawa hari ini untuk dibuat laporannya, Mas? Iya, tentunya dokumen-dokumen yang kami siapkan itu adalah nih beberapa dari jemaah ya. Menyampaikan juga ada dokumen-dokumen berita acara kesepakatan ya. Yang mana berita acara kesepakatan ini pun juga sebetulnya sudah ya silakan ya. Sudah di mana di sini ada namanya Pak Ahmad ya Harun ya. Oke. Nah, kebetulan pada saat itu terjadi yang namanya mediasi ya. Dan difasilitasi oleh Kemenhaj gitu. Kami terima kasih Kemenhaj sudah memediasi hal tersebut. Namun memang di sini juga tertuang ada mengetahui adalah Kemenhaj juga gitu ya. Ada Pak Andi juga di situ. Tanggal 14 April dengan Bapak Andi di Cibubur waktu itu. Untuk ini kayak proses refund, terus dengan reschedule. Artinya ini follow up-nya masih jauh dari yang diharapkan. Betul, jadi para jamaah itu tentunya juga merasa kecewa gitu ya, karena memang seharusnya itu bisa dibayarkan tetapi tidak gitu. Nah, kemudian kan memang tanggal 29 Mei ya, itu harus dibayarkan tetapi tidak. Dan tidak semua juga jamaah juga dibayarkan gitu ya, masih sangat banyak jamaah yang memang belum dibayarkan juga. Udah agak janggal. Nah, dari Mas Jody aja.
yang namanya agama itu ratusan orang, Pak. Ini kan masih arahan. Cuman itu di ruangan ini sama sekali nggak ada yang bisa keluar karena jamaah itu yang ada di ruangan ini. Bilang gitu. Siapa lah yang beda-beda. Iya, nggak masalah beda. Kemudian Pak, itu Kemenhak itu tahunya Pak. Ya, ada ibunya bertanya. Boleh Pak? Hah? Pak Andi, mohon maaf Pak Andi. Ini jamaah sebenarnya tadi banyak sekali Pak, banyak sekali. Dan ini sebenarnya Pak Dandi sudah menahan Pak dari sekian banyak jamaah itu sangat dalam tanda petik ya kecewa karena memang kita sudah membuat berita acara yang difasilitasi oleh Kemenhak, kemudian tanggal 28 sampai kemudian ditahan pasannya sampai sekarang sepertinya dari Kemenhak ini tidak ada statement khusus yang di media sehingga yang membuat jamaah ini menjadi oh iya benar ya Kemenhak ini mengawasi perjalanannya seperti itu sih Pak. Karena sebetulnya mereka harus buat laporan gitu Pak ke Kemenhak juga ya prosesnya itu. Tapi kenapa tidak ada laporan kemudian tidak disikapi atau seperti apa gitu kita nggak tahu sih Pak jamaah. Jadi kami baru saja selesai melihat langsung mediasi yang dilakukan oleh para jamaah yang gagal umroh dari korban travel Hanania. Nah sebenarnya kalau di total secara jumlah itu ada ribuan jumlahnya jamaah, tapi hari ini hanya beberapa yang datang, artinya perwakilan dari kloter-kloter yang gagal umroh. Namun sebelum dari sini tadi mereka sempat melapor ke PPATK, menyerahkan laporan, kemudian mereka menuju ke Kementerian Haji di sini juga untuk kembali melapor. Karena sebenarnya ini bukanlah mediasi yang pertama kali. Mediasi yang pertama kali itu sudah dilakukan beberapa bulan yang lalu. Saat itu juga sudah disampaikan keluhan para jamaah calon umroh ini. Namun ternyata pasca mediasi tersebut pihak travel Hanania tetap tidak melaksanakan kewajibannya, baik itu dalam bentuk refund ataupun soal kejelasan lainnya soal pemberangkatan mereka. Umroh dengan Hanania itu benar-benar buat aku ngerasain feel tour milenial. Umroh kedua aku bareng Hanania Travel. Hanania Travel mengklaim sebagai travel umroh milenial pertama di Indonesia. Travel ini kerap menghadirkan sejumlah selebriti sebagai bintang tamu dalam kegiatan umrohnya. Kayak kami juga bingung, ini katanya bayar operasional, orang operasional aja pada ngaku nggak dibayar kan, hotel tempat manasik iya gitu-gitu. Jadi nggak cuma jamaah korbannya Kak. Sejak Januari hingga Maret 2026, Travel Hanania membuka 4 termin umroh. Tarif paket berbeda-beda disesuaikan dengan destinasi serta akomodasi tambahan. Para korban yang realitas temui mengaku mengenal Travel Hanania melalui media sosial. Namun mereka mulai was-was saat jadwal keberangkatan kloter Syawal terus ditunda. Jadi diperkirakan total korban dari Hanania Travel yang gagal umroh ini mencapai ribuan orangnya. Nah ini terbagi dalam beberapa klaster dan ada beberapa klaster yang hari ini berada di Kementerian Haji untuk membuat laporan. Kita akan berbincang dengan beberapa di antaranya. Assalamualaikum. Sedikit ya Mbak ya. Ini klaster harusnya berangkat kapan Mbak? Saya 24 Juni. Yang membuat Mbak trust Hanania itu apa waktu itu? Kenapa di antara banyak travel yang lain? Kita semua sama, nggak tergantung karena influencer gitu-gitu. Nggak tahu. Karena ya rekomen teman-teman, fasilitasnya juga bagus. Kemarin tahun 2025 banyak yang rekomen, banyak yang bilang bagus juga. Ya kita percaya lah ya. Saya terus tanya ke Kak Reki kan salesnya mereka tuh Kak, ini tuh sosmednya kok 500.000 orang dan itu katanya organik, maksudnya kan berarti sudah terkenal di mana-mana ya. Terus tiap menit tuh mereka ada update story berangkatin jamaah, terus rapi gitu kan sosmednya, maksudnya kan kayaknya tuh trusted gitu. Iya betul. Dan harga nggak murah ya Kak, 29,9 juta kan menurutku bagi kita lah ya. Itu udah lumayan, nggak yang murah-murah amat gitu. Kaget nggak akhirnya jadi tersangka? Yang terpikir pertama? Kita emang udah tujuan kita itu sih, karena emang yang ditipu bukan cuma jamaah ya Kak, ya kan korbannya
mutawif iya, tour leader iya, terus vendor-vendor yang dia pakai juga iya. Terus kayak kami juga bingung, ini katanya bayar operasional, orang operasional aja pada ngaku nggak dibayar kan, hotel tempat manasik iya gitu-gitu loh. Jadi ya, jadi nggak cuma jamaah korbannya Kak. Peserta kloter Syawal mulai merasakan gelagat tidak baik dari pihak travel lantaran rute perjalanan terus berubah dan fasilitas akomodasi tidak sesuai janji. Belum dikasih tahu berangkatnya kapan-kapannya pas itu tuh. Terus kayak iya maskapainya, soalnya nyari maskapai dulu ya gitu pokoknya. Terus pas udah nyari maskapai Emirates kan, pas dapat satu iya Emirates. Nah tiba-tiba pas Februari ganti jadi Etihad gitu kan. Rasanya ganti waktu itu katanya Karena Emirates sudah penuh gitu. Paling kalau misalnya ini ya harusnya ada apa namanya, ada keringanan harga dong. Soalnya kan pindah maskapai, terus kata dia soalnya ini kamu nanti transit ke Abu Dhabi kok, nanti biar nambah lagi, maksudnya biar dapat itinerary baru. Jadi nggak langsung ke Dubai, nih kamu tuh dapat Abu Dhabi juga. Dari Etihad ke Abu Dhabi dulu, dari Abu Dhabi ke Dubai, dapatnya 2 dong gitu, baru Dubai. Terus penginapan juga yang di Dubai dihapus dari situ tuh. Harusnya kan ada penginapan di Dubai, itu nggak dihapus di situ tuh, kayak agak sedikit janggal sih. Pak Suryadi berarti dari mana Pak? Dari Tangerang. Rencananya kemarin berangkat umroh berapa orang? 6 orang. Siapa aja tuh Pak? Istri, anak 2, dan saudara. Ini sudah di tahap yang penting uangnya balik atau masih berharap bisa berangkat umroh tapi mundur atau gimana? Kita sih masih berharap, kita kan niatnya ibadah ya Mas ya. Dari awal kita menyisihkan uang dari ya mana aja lah, banyak kan teman-teman jamaah, dari ada yang kerja sebagai guru ngaji, ada yang jual aset, bahkan ada yang uang pensiunan juga diambil. Kita kan tujuannya satu ya, bisa ibadah umroh. Teman-teman sih mintanya ya uangnya bisa, hak-hak kita tuh bisa dapat gitu. Kita sekeluarga sih pengennya minta tolong kebijakan dari pemerintah gitu kan. Kalau misalnya emang bisa kita melakukan perjalanan umroh, kita diganti umroh aja gitu. Karena orang tua saya juga, kakak saya yang nge-cover semuanya tuh sampai rela berkorban gitu, tabungannya bertahun-tahun. Kita juga biar bisa berangkat sekeluarga. Ini kan gak gampang ya Mas, ngumpulin uang segitu tuh nggak setahun 2 tahun gitu, lama. Jadi ya kita minta tolong pemerintah juga untuk diatensi gitu. Jemaah gagal umroh Hanania tidak hanya mengalami kerugian materi, beban psikis juga terus menghantui mereka. Lula, perantau di Jakarta asal Sumatera, merahasiakan informasi gagal berangkat kepada orang tuanya. Semula ia akan umroh bersama mereka di bulan April. Sudah mendengar soal ini? Nah, baru banget kemarin. Setelah masalah ini dari bulan Maret tanggal 25 Maret sampai dengan kemarin, baru hari kemarin kakak yang memberitahu orang tua bahwa kita tidak jadi berangkat karena ini travel ada bermasalah dan si owner sudah jadi tersangka. Jadi saya pribadi pun saya nggak berani buat ngomong langsung ke orang tua karena tekanan mental, tekanan psikologi saya kena. Karena selama 2 bulan saya menutupi masalah ini. Kalau bapak kebetulan sudah pernah umroh, tapi kalau ibu belum pernah. Ibu ini baru pertama kali dan saya pun juga baru pertama kali banget. Jadi ibu itu mau ikut umroh karena ada saya. Jadi memang harapannya orang tua besar buat bisa umroh gitu. Makanya sebenarnya psikologis jamaah itu pasti semuanya kena. Saya pun ngerasain saya aja orang tua sering nelpon, pasti ditanya kapan berangkat. Saya jujur aja saya nggak berani angkat telepon karena kayak diteror kapan berangkat gitu, karena kan namanya orang kampung pasti ditanya juga kan sama orang-orang sekitar, ditanya emang kapan berangkat gitu. Jadi kayak tekanan mental buat saya sendiri. Beribadah di Baitul Haram menjadi dambaan setiap muslim. Namun, akibat lamanya masa tunggu haji reguler di Indonesia, sebagian muslim memilih umroh lebih dulu demi mengobati kerinduan ke tanah suci. Namun mirisnya,
masih ada saja biro perjalanan umroh yang tidak amanah, mempermainkan niat ibadah umroh. Bahkan sekarang ini ada yang model berangkat dulu, bayar belakangan. Model keuangannya apakah mereka bakar uang? Indonesia menempati peringkat pertama jumlah jemaah haji terbesar di dunia. Kerajaan Arab Saudi memberikan kuota per tahun hingga 221.000 jemaah. Besarnya minat Muslim Indonesia menunaikan rukun Islam kelima membuat daftar tunggu haji reguler semakin panjang. Masa tunggu saat ini paling lama 26 tahun. Di tahun-tahun sebelumnya, masa antrean terlama bahkan mencapai 47 hingga 49 tahun. Lantaran itulah banyak Muslim di tanah air memilih umroh lebih dulu. Berbeda dengan ibadah haji, umroh bisa dilakukan sewaktu-waktu sepanjang tahun. Alhasil, jemaah umroh Indonesia terus membludak. Jumlahnya mencapai kisaran 1,4 juta orang per tahun. Buntutnya tidak mengherankan. Jumlah penyelenggaraan perjalanan ibadah umroh atau PPIU angkanya tembus hampir 2.600 biro travel. Kasus gagal berangkatnya calon jamaah umroh dari PT Hanania Travel ini sebenarnya bukanlah kali pertama terjadi. Sebelumnya beberapa waktu yang lalu hal yang sama juga terjadi kepada jamaah First Travel. Nah, polisi saat ini terus mendalami kemana aliran dana yang merupakan pelunasan biaya umroh yang sudah dibayarkan oleh para korban ini. Dan menurut keterangan polisi, biaya atau uang yang didapatkan yang dikumpulkan dari jamaah calon umroh ini digunakan untuk kepentingan di luar perjalanan umroh, termasuk salah satunya membayar influencer. Kasus gagal umroh bukan baru kali ini saja terjadi. Kasus terbesar sebelumnya menimpa jemaah First Travel di tahun 2017. Jumlah korbannya mencapai 63.000 jemaah. Kerugian saat itu ditaksir hampir 1 triliun rupiah. 3 petinggi First Travel diseret ke meja hijau dan divonis 15 hingga 20 tahun pidana penjara. Ketiganya terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan penipuan terstruktur dan sistematis. Bermodus obral promo paket umroh murah, First Travel terbukti melakukan praktek penipuan dan ponzi. Ranah ibadah ternodai lagi. Kita tidak pernah belajar dari kejadian yang lalu, langsung. Pengamat haji dan umroh Indonesia menyayangkan kasus gagal umroh terus berulang. Sistem pengawasan kembali disoal. Ya, 1,6 juta per tahun. Dengan menjamurnya jumlah PPIU yang mencapai ribuan saat ini, sudah sepatutnya pemerintah memperketat regulasi. Salah satunya adalah jaminan dana jemaah. Kenapa misalnya tidak ada garansi banknya? Harusnya kan begitu mendirikan itu ada uang yang tertahan di rekening pemerintah. Ketika agak terjadi, berapa sih kesanggupan PPU memberangkatkan? 1.000, 2.000? Itu jelas. Kalau Anda punya kesanggupan setahun misalnya 1.000, maka sebanyak 1.000 itulah yang ditaruhkan untuk rekening bank, garansi banknya. Bisa per tahun. Bisa per tahun misalnya. Saya mau berangkatkan tahun ini 1.000 orang targetnya. Maka Anda garansikan uang sebanyak didepositokan untuk garansi banknya untuk 1.000 jamaah. Seperti kejadian Hanantur ini, kalau misalnya jumlahnya 127 orang, maka uang yang ditaruh juga sebanyak itu. Tapi kalau 2.000 ya sebanyak 2.000 orang itu. Maka begitu ada masalah tidak bisa mengembalikan, tidak bisa angkat tangan, bisa dicairkan uang yang digaransi bank tadi. Anggota Himpunan Penyelenggara Umroh dan Haji mengecam kasus penipuan jamaah umroh. Praktisi penyelenggara haji dan umroh meminta masyarakat mewaspadai praktek bakar uang PPIU. Dan kenyataannya seperti itu. Bahkan sekarang ini ada yang model berangkat dulu, bayar belakangan. Ya, karena yang model seperti itu. Nah ini juga saya nggak tahu persis model keuangannya, apakah mereka bakar uang ataukah mereka memang ada yang membiayai
Atau gimana nggak tahu saya persis. Saya memang tidak melirik hal yang seperti itu sehingga saya tidak ingin memperdalam hal itu. Ada juga tokoh masyarakat yang terlibat di situ. Nah, terlibat dalam arti kata mereka juga nggak tahu persis membawa jamaahnya, membawa umatnya ke dalam sebuah travel karena ada iming-iming, karena ada rayuan-rayuan dari pihak travel. Tapi ternyata gagal berangkat. Nah ini ada yang seperti itu. Ya namanya korban sebenarnya ya tidak ada yang salah korban itu. Pasti korban itu adalah pada posisi yang benar. Tapi yang salah adalah orang yang menyalahgunakan informasi tadi. Atau menyalahgunakan kewenangan tadi gitu ya. Dia sudah memegang amanah dari jamaah tapi bukan digunakan untuk sebagai amanah yang ditransaksikan tapi digunakan untuk kepentingan yang lain gitu. Mestinya dia bayar itu kan untuk kepentingan saya mau berangkat. Bukan saya bayar untuk kepentingan orang yang daftar 2 minggu lalu, 2 bulan lalu, 2 tahun lalu. Bukan itu. Tapi saya berangkat, saya bayar ini adalah untuk saya keberangkatan. Nah, kadang-kadang kalau travel-travel yang nakal ya, yang nakal ini, orang bayar sekarang itu untuk memberangkatkan tanggungannya yang 2 bulan yang lalu. Nah, itu yang terjadi, yang disebut dengan ponzi mungkin ya. Nah, ini yang Tingginya minat muslim beribadah ke Tanah Suci sah-sah saja menjadi pasar bisnis perjalanan haji dan umroh. Namun pemerintah harus bisa menjamin kepastian hak-hak para jemaah. Jangan ada lagi jemaah jadi korban travel nakal, bakar uang demi cuan instan. Metro TV. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.